Atau saya kirim aja catatannya ya. Nanti saya gabungkan dulu aja. Oke, perhatikan ya. Nah, hukum Kirchhoff itu nanti berarti ada dua ya. Nanti ini ada hukum satu Kirchhoff sama hukum dua Kirchhoff. Nah, hukum pertama Kirchhoff itu hukum harus ya. Hukum dua Kirchhoff itu hukum tegangan. Nanti ini jangan gak usah dicatat, nanti saya kasih catatannya ya, biar lebih cepat. Nah, nanti di sini kalau kita mengerjakan soal apa namanya soal nanti kasih catatannya ya. Kita mengerjakan soal rangkaian listrik ya. Kalau kita mengerjakan apa namanya soal rangkaian listrik, nanti saya gabung aja nanti. Bentar ya, saya kasih. Nanti saya gabung aja kok. Jadi gampang aja. Ya IPA A ya kali. Ya, rangkaian listrik. Nah, berarti nanti kalau kita mengerjakan soal rangkaian listrik itu berarti nanti kita apa namanya itu kita cek dulu ya, kita lihat ya. Kita lihat sumber tegangannya ya. Kita lihat sumber tegangannya. Kita cek sumber tegangannya ya. Nanti kalau misalkan sumber tegangannya ada apa namanya ada dua. Ya. Nanti kalau sumber tegangannya misalkan nanti kalau sumber tegangannya nanti ada apa namanya? Sumber tegangan lebih dari satu ya. Tetapi tidak terpisah resistor ya, tidak terpisah resistor ya. Nah, atau seperti ini contohnya gini, tidak terpisah resistor ya, contohnya gini. Nah, ini contohnya ya. Nah, berarti nanti ini diselesaikan dengan hukum Ohm ya. Nanti diselesaikan dengan hukum Ohm. Diselesaikan dengan hukum Ohm. Dengan hukum Ohm ya. Hukum Ohm. Paralel ya. Nah, ini bentar. Jadi kalau sudah jawab, nanti tidak boleh jawab lagi. Dari paralel. Nah, itu dia. Nah, lalu nanti kalau misalkan nanti ada apa namanya ada ya. Sumber tegangan terpisah resistor. Ya, sumber tegangan terpisah resistor ya.
Sorry, lebih dari satu ya. Nah, lebih dari satu, nanti diselesaikan. Contohnya gini, nanti contohnya begini. Ini dia. Nah ini, ya. Nanti dikerjakan dengan hukum Ohm. Ini dikerjakan dengan hukum Ohm. Hukum Kirchhoff, Hukum Kirchhoff. Ya. Ya, Pak. Nah, nanti saya kasih catatannya ya. Nah, berarti ya, kalau kita mengerjakan soal rangkaian listrik ya, kalau kita mengerjakan soal rangkaian listrik ya, berarti kita lihat dulu ya, sumber tegangannya ya. Ini sumber tegangannya kita lihat dulu, sumber tegangannya. Nanti kalau sumber tegangannya itu nanti terpisah resistor ya, kayak gini, terpisah resistor. Tidak terpisah resistor kan? Kayak gini tadi nih. Berarti ini kan sama nih. Berarti itu kerjakan dengan hukum Ohm I per R ya. Tambah konsep seri paralel. Nah, tapi kalau nanti ada soal, nanti kamu lihat sumber tegangannya ya. Kalau dia nanti terpisah resistor ya. Terpisah resistor ini. Ini kan terpisah resistor ini. Nah, berarti silakan kerjakan dengan hukum Kirchhoff ya. Saya kerjakan dengan hukum Kirchhoff. Oke ya. Masih ada pertanyaan enggak? Jadi nanti kalau kamu lihat soal rangkaian, lihat dulu tegangannya terpisah resistor tidak. Kalau terpisah, selesaikan hukum Kirchhoff. Kalau tidak, berarti kerjakan hukum Ohm kayak kemarin yang kita kerjakan, yang sudah kita pelajari gitu ya. Oke? Ini ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Belum ada. Belum ada ya? Oke. Kita ke contoh. Nanti catatannya sek itu ya. Contoh ya. Ini ada rangkaian ya. Ini tulis dulu ya. Ya, waktu ini ditanya tentukan yang pertama itu adalah besar arus ya. Kuat arus pada hambatan ya, hambatan 3 ohm. Yang kedua, tegangan jepit ya, tegangan antara titik A dan B gitu ya. Nah, ini saya nomorin dulu ya, titik A yang mana. Di titik A-nya, di titik, sorry. Ini titik A-nya ya, titik A-nya.
Ini titik B-nya, titik E-nya, ini titik D-nya. Oke, coba digambar dulu. Atau langsung saya kerjain aja, nanti aja itu ya. Nah, perhatikan. Nah, ini lihat soalnya nih. Kan ini kan soalnya kan ini apa namanya? Lihat. Jadi kalau kamu mengerjakan soal rangkaian ya. Kalau kamu mengerjakan soal rangkaian, lihat dulu ini berapa sumber tegangan? 2, Pak. 2 ya. Nah, dia ada 12 volt sama 3 volt gitu kan. Nah, 2 sumber tegangan ini terpisah resistor tidak? Iya, Pak. Ya kan, Terpisah, Pak. terpisah resistor. Nah, berarti silahkan ini kita kerjakan dengan hukum Kirchhoff ya. Kita kerjakan dengan hukum Kirchhoff. Nah, nanti kita kerjakan ya. Nah, untuk mengerjakannya kita ada langkah-langkah ya, langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya itu ada ya. Pertama itu kita alirkan arusnya ya. Kita alirkan arus. Salah, bentar ya. Langkah ya. Yang pertama itu kita alirkan arus. Alirkan arus ya. Pada rangkaian ya. Pada rangkaian. Caranya gimana ya? Caranya itu berarti caranya ya, siapa? Caranya berarti kita arus itu dari sumber tegangan ya, sumber tegangan yang paling gede, yang paling besar. Yang besar ya. Nah, besar yang mana? Apa namanya? Yang paling besar ini dari positif. Nah, ini kan langkah pertama ini kita alirkan arus ya. Kita alirkan arus pada rangkaian. Nah, cara buat arah arusnya gimana gitu ya? Cara buat arah arusnya gimana? Nah, arus itu dari sumber tegangan. Nah, sini kan kita lihat sumber tegangannya ada berapa? Ada 2, 3 volt sama 12 volt kan. Nah, ya kan? Nah, kalau ada 2 atau 3 sumber tegangan, berarti kita pilih dari yang paling gede. 3 volt dengan 12 volt paling gede yang mana? 12 volt kan? Ya. Nah, harusnya kemana? Apakah ke kiri atau ke kanan gitu ya? Nah, itu fungsinya ini dari positif. Jadi kalau kamu udah tentuin sumber tegangannya 12 volt, lihat arus itu dari positif. Berarti dari yang panjang. Berarti positif yang mana? Ini dong positif ya. Dari yang panjang kan? Nah, kita alihkan. Berarti arus ke sini jalan ya. Jalan ke sini juga I, jalan ke sini I, dan seterusnya I gitu. Nah, di sini tuh I sama ya, karena kan dia apa? Karena di seri ya, satu jalur, berarti semua arusnya sama. Nah, itu langkah pertama. Bisa ya? Oke. Nah, langkah kedua, kita buat arah loop. Kita buat arah loop. Loop itu apa? Loop itu adalah putaran ya. Loop itu putaran ya. Ya, loop itu apa sih kabar? Loop itu putaran ya, putaran. Loop itu sama dengan putaran. Ya. Nah, caranya gimana ya? Caranya itu adalah berarti cara buat itu gimana? Caranya itu adalah berarti kita sabar.
Nah, caranya itu nanti arah loop itu adalah searah I ya. Arah loop itu sama dengan searah I ya. Nah, perhatikan. Katanya pertama itu apa? Alirkan arus ya. Arus itu dari sumber tegangan paling gede, dari positif. Kita udah buat ngalirnya seperti gambar ya. Yang kedua, kita buat arah loop. Loop itu apa? Itu putaran. Berarti kita putar nanti ya. Kita putar. Cara cari arah loop gimana? Arah loop itu adalah searah I. Nah, karena I kita ke sini ya. I kita kan ke sini ya. I kan ke sini ya. Ke sini ya, muter sini ya. Betul? Ya, Pak. Ya kan? Nah, berarti loop kita itu kayak gitu. Berarti loop kita arahnya gini. Nah, ini arah loopnya. Bisa? Paham? Jadi pertama buat arah arusnya. Jadi langkah-langkah mengerjakan hukum Kirchhoff itu adalah pertama alirkan arusnya ya. Nah, arus itu dari sumber tegangan paling gede. Berarti kalau ada beberapa sumber tegangan, silakan pilih paling gede. Nah, udah tahu ini kan 12 paling gede. Dari plus atau min? Dari plus. Berarti kamu alirkan arus dari plus ngalir sampai apa ya? Kerangkaian, udah itu arus. Yang kedua, kita buat arah loopnya. Loop itu apa? Putaran. Berarti kita buat putaran. Nah, cara buatnya gimana? Usahakan arah loop itu searah I aja. Karena I-nya kita kan berputar searah jarum jam, berarti loop kita juga berlawanan jarum jam gitu ya. Ini coba yang arah loop ada pertanyaan. Ada pertanyaan arah loopnya? Nggak ada ya? Hah? Sementara belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjut langkah ketiga. Jumlahkan ya. Jumlahkan pakai hukum dua Kirchhoff ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah jumlahkan caranya itu adalah gimana cara ini? Kita buat ya. Apa namanya? Kita putar ya. Buat putaran ya, buat putaran mulai dari titik. Ya. Titiknya terserah. Letak titik terserah. Nah, coba ya. Berarti langkah ketiga kita jumlahkan pakai hukum dua Kirchhoff. Apa rumus hukum dua Kirchhoff? Sigma ya. Sigma GGL ya. Sigma GGL tambah sigma IR adalah 0 gitu ya. Ini rumus hukum dua Kirchhoff. Nah, untuk menjumlahkan ini kita buat putarannya. Kita mulai dari titik. Nah, letak titik itu terserah kita. Mau di titik A boleh, mau mulai dari titik B juga boleh, mau mulai dari C, mulai dari D juga boleh. Terserah, nanti hasilnya sama. Ya. Nah, kita putar. Nah, GGL itu apa? Ini kan tegangan ya. Ya kan tegangan. Tegangan ini kan. Ya kan? Nah, ini kan arus ya, resistor ya. Nah, berarti yang ini berarti kita jumlahkan tegangannya. Nah, menjumlahkan tegangannya cara menjumlahkannya kita putar ya. Nah, saya mau putar dari titik C dulu ya. Saya mau putar dari titik C ini. Ya, saya mulai dari sini startnya ya. Ya, saya start dari sini ya. Dari C itu saya putar ya, saya putar. Nah, saya putar lihat. Nah, loopnya ke mana? Ke sini ya. Saya putar ya. Putarnya gini. Paham nggak? Saya putar ya. Ikuti loopnya. Kan loopnya kan. Jadi kita putar searah loopnya gitu. Paham nggak? Jadi buat putaran itu mengikuti arah loop tadi yang kita buat. Kita mulai dari titik, letak titik terserah. Di sini saya mulai dari titik C ya. C. Nah, saya jumlahkan tegangan dulu ya. Saya tegangan dulu. Saya jumlahkan ke atas. Ada tegangan nggak? Nggak ada ya. Lanjut lagi ke kiri, ada tegangan? Ada. Ketemu 12 ya. Nah, karena ketemu pendek dulu,
negatif ya. Berarti nanti ini negatif 12. Tiga volt. Tapi ketemu plus dulu, berarti plus ya. Tiga, lalu lanjut lagi ya. Lanjut lagi, ada tengah lagi, nggak ada ya, udah habis. Nah, jadi kamu putar dari titik itu ke titik itu. Jadi kalau kamu mulai dari C, nanti ujungnya di C juga. Gitu. Kamu start dari C, berarti finishnya di C. Nah, udah selesai ya, berarti yang tegangan sudah selesai ya. Nah, sekarang yang resistornya, berarti nanti resistor itu, patokan kita itu adalah resistornya. Kalau ketemu resistor, kalikan I. Kita lanjut ya, kita ulang putarnya ya. Oke, kita ulang putarnya. Berarti di sini kita putar dari A, dari C lagi ya, putar. Ada R nggak? Nggak ada ya. Ada R? Ada ya. Ketemu berapa R? 5 ya. 5 ohm. Berarti nanti kalau ketemu R, kamu kalikan I. Ya. Berarti nanti di sini 5 kali I. Tambah lagi ya. Jalan lagi kita, jalan. Putar lagi, ada R? Tidak ada. Ada R, ini ada. Ketemu 7 ohm. Berarti kita kalikan 7 dengan I gitu ya. Sama dengan 0 gitu ya. Habis ya. Selesaikan, berarti 12I adalah 9 ya. Nanti 9 ampere ya. I adalah 3/4 atau 0,75 ampere. Oke, silakan dicatat. Nggak ngerti silakan ditanya. Coba pelan-pelan. Silakan. Silakan mau nanya, silakan. Stefano mau nanya, Pak. Silakan Stefano. Tadi kenapa ya 12-nya itu bisa negatif, Pak? Soalnya saya tadi agak putus-putus. Oke. Nah, tadi kan kita menjumlahkan itu kan. Nah, kita jumlahin ini tadi kan. Kita jumlahkan dari GGL tadi ya, ini ya. Sorry. Sabar. Kita kan tadi jumlahkan dari GGL sini ya. Ya kan? Ini dulu kan. Nah, kita dari startnya dari mana? Dari C. Kita start dari C, kita jalan ke atas. Nah, ketemu sumber tegangan kan, ini pertama ya. Nah, ketemu sumber tegangan ini 12 volt gitu ya. Karena ketemunya pendek dulu, ketemunya minus dulu, berarti nanti minus gitu. Makanya minus 12. Dah, lalu jalan lagi tuh, jalan ke kiri, ketemu lagi 3 volt tegangan. Ketemunya plus dulu panjang kan positif. Nah, ketemu plus, berarti ini plus 3. Bisa Stefano? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, silakan catat. Kalau mau lagi silakan tanya ya. Permisi Pak, Jaya mau nanya. Silakan Jaya. Berarti kalau untuk kasus seperti ini nggak boleh pakai hukum ohm ya Pak? Kan kalau misalnya I total sama dengan V total bagi R total, berarti nggak boleh pakai rumus itu ya Pak? Nggak boleh, karena di sini kutub baterainya berbeda. Kutub baterainya kan beda, nggak boleh. Biar lebih amannya, kalau kondisi seperti ini kan, mending pakai Kirchhoff aja. Emang ada sih beberapa soal seperti ini dikerjakan pakai hukum ohm. Tapi tidak semuanya rangkaian seperti ini bisa dikerjakan dengan hukum ohm. Kenapa? Karena nanti dia bisa salah. Karena nanti menjumlahkan ini loh Jaya. Kalau kamu buat ini kan bisa aja nih, 12, harusnya ini berapa ini? 12, kalau orang nggak ngerti ya, buat ini. I sama dengan ya, I sama dengan V per R ya. Nah, P-nya berapa? Nah, karena P-nya ada 2 ya. Karena P-nya ada 2, berarti kita jumlahin ya. Nah, nanti masalahnya di sini, menjumlahkan 12 dengan 3, itu orang salah gitu. Kalau misalkan kita nggak ikut Kirchhoff bisa salah. Coba kalau ini kan orang, ada 2 sumber. 12 tambah 3, ada 15. Masukin 15. R-nya nggak masalah, tetap sama. R-nya berapa? 12 ya kan. 12. 15 per 12 berapa? Itu kan, bagi 3, 5/4 ya. Beda jawaban kan? Iya Pak. Iya, jadi nggak boleh. Jadi mending amannya silakan. Kalau ada 2 sumber tegangan terpisah resistor, lebih safety-nya pakai hukum Kirchhoff.
Karena nanti biasanya salah di sini. Ya. Oke, Pak. Oke. Oke, yang lagi pertanyaan silakan tanya. Pak, saya ada Silakan. Pak. Ini Silakan. kan Bapak tadi kan yang untuk yang hukum Ohm itu bisa seri paralel. Kalau yang Iya. hukum Kirchhoff ini bisa paralel juga nggak? Bisa. Nanti gini dia. Bisa. Contoh gini nih. Ini kan ada rangkaian paralel ya. Bisa. Ini. Ini kan. Ini. Nah, ini pakai Kirchhoff, Javier. Tapi ini ada paralel nggak? Ada. Ada paralel kan? Iya Pak. Nah, ini bisa pakai Kirchhoff. Ini pasti Kirchhoff. Kenapa? Karena udah terpisah ini kan. Terpisah ini. Nah, jadi bisa aja Kirchhoff itu kalau kita mau kerjakan ke apa namanya ke paralel bisa sama. Makanya Kirchhoff itu lebih universal gitulah. Kirchhoff lebih universal dibandingkan dengan hukum Ohm. Gitu. Jadi di sini tuh ini lebih aman pakai apa? Pakai hukum Kirchhoff aja. Jadi nanti caranya gimana? Ini kita. Tapi kalau ini kamu pakai hukum Kirchhoff, berarti yang ini kamu gabungin dulu ya. Gabungin dulu jadi satu. Nah, gini. Baru Kirchhoff tadi gitu. Jadi tadi misalkan tadi ada 3 tadi kan. 1, 2, 3 ya. Berarti R sama R. Berarti ini gantinya sepertiga R gitu. Jadi yang parat itu kamu serikan dulu. Jadi terjadilah satu loop kan. Udah Kirchhoffin aja gitu. Pak, kalau kemarin ya Bapak bilang kalau ada dua sumber tegangan, terus mereka paralel, cuma satunya aja yang dianggap, itu gimana ya Pak? Iya, gini kemarin. Kalau dia kan gini, ini kan paralel aja gini ya. Nah, ini kan. Ini ada lagi nih kan. Nah, sumber tegangannya itu nggak terpisah. Ini sumber tegangannya ada 2 ya. Tapi tidak terpisah resistor. Nah, ini silahkan pakai hukum I P per R. Kenapa? Karena R-nya ini kan tegangan ya. Tegangan ini nggak terpisah resistor. Langsung gabung. Ini bisa pakai hukum Ohm. Gitu. Tapi kalau rangkaiannya saya ganti gini ya. Kalau rangkaiannya saya ganti gini ya. Ini ya, ini tegangannya ada 1 nih. Ini ada resistornya sini. Ini ada lagi nih. Nah, ini hukum Kirchhoff. Mau nggak mau harus hukum Kirchhoff. Kenapa? Karena ada tegangan yang terpisah resistor gitu. Ini kan resistor nih, gitu. Terpisah ya. Jadi kalau ada tegangan terpisah resistor itu harus kerjakan hukum Kirchhoff biar lebih aman. Ada lagi pertanyaan Javier, bisa nggak? Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi guys pertanyaan, silakan ditanya kalau mau masih bingung. Kalau ini satu kotak sudah bisa, kita lanjut ke 2 loop. Ini kan masih 1 loop ya. Ini 1 loop masih sederhana. Nanti kita lanjut 2 loop. Ada pertanyaan B ya? Iya, Pak. Iya, ada pertanyaan B tadi ya. Pertanyaan B-nya tadi apa itu? Tentukan apa tadi? Ini saya hapus ya. Oke Pak. Berarti ini saya hapus. Biar saya nggak gambar lagi ya. Saya hapus ya. Nanti saya kirim lengkapnya ke grup. Ya. Saya hapus. Pertanyaan B tadi. Apa tadi pertanyaan B? Ada yang ingat nggak? Tegangan antara titik A dan Oke, tegangan antara titik A dan B. Tegangan, berarti PAB lah langsung ya. PAB gitu ya. Berapa gitu ya. Oke, nah lihat. Ini kan berarti tegangan jepit ya. Tegangan jepit. Nah, perhatikan. Kalau ditanya ya, kamu kasih note di situ ya. Kasih note-nya, ada note ya. Nanti kalau ditanya itu apa namanya? Kalau ditanya itu adalah apa? VAB ya, VAB. Berarti nanti arahnya dari A ke B ya. Dari A, berarti arah loopnya ya, arah putarannya ya, arah loopnya dari
A ke B ya. Nah, nanti kalau misalkan nanti ditanya PBA ya, PBA, nanti itu arah loopnya itu dari B ke A. Jadi beda ya, beda nilai PAB dengan PBA. Jadi hati-hati. Ya, beda nilai VAB dengan VBA. Nanti kalau tanya PAB berarti arah loopmu harus dari A ke B. Kalau tanya PBA berarti arah loopmu dari B ke A ya. Nah, coba kita cari. Berarti kita cari ini yang B. Cari VBA ya, PAB ya, sorry, PAB ya. Berarti nanti arah loop dari A ke B gitu ya. Nah, kita buat ya. Kita buat. Nah, saya lapin dulu ini kayak biar lebih. Ya, berarti arah loopnya dari A ke B. Udah? Nah, berarti ini kalau misalkan PAB-nya kita jawab ya. Berarti P ya, coba. Bentar. P ya, P. Nanti PAB itu bisa dapat dikerjain dua cara ya, dapat diselesaikan dengan dua cara ya. Selesaikan dengan dua cara ya, dua cara atau dua jalur gitu ya. Jalur. Nah, pertama ya, lihat. Cara pertama itu lihat, yang pertama itu bisa jalur kita buat aja jalur hijau ya. Yang A ya, yang A itu jalur hijau ya. Nah, perhatikan. Yalah, kenapa sih ini? Bentar ya, ini kayaknya. Oke, ya, perhatikan. Nah, kan gini tadi kan ini loopnya kita abaikan dulu ya, kita hilangin dulu ya. Nah, kita harus dulu kan. Nah, kalau dicari itu PAB ya. PAB, berarti kan apa rumus P? Ini kan jepit ya. Berarti PAB kan pejepit, berarti itu nanti GGL tambah IR kan. Jadi nanti kalau ditanya nanti tegangan ini, itu adalah tegangan jepit ya. V jepit. Kemarin sudah kasih kan rumusnya V jepit, berarti PAB itu apa? GGL tambah I kali R. Nah, untuk PAB itu bisa dikerjakan dengan dua arah ya. Bisa jalur hijau yang mana? Yang ini. A ke B bisa gini. Jalur hijau ya. Sini. Bisa. Lalu bisa juga pakai jalur kuning. A ke B dari sini muter ke sini. Ini kan paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Jadi untuk mencari PAB itu bisa dua jalur ya. Bisa pakai jalur yang hijau ini A ke B ya. Ini A ke B ya. A ke B. Bisa juga jalur kuning. Sini A ke B juga. Bisa ya. Nah, gitu ya. Berarti kalau saya ganti ini biar gak cantik ya. Bisa ya. Nah, kita pakai jalur hijau dulu ya. Nah, berarti VAB sama GGL tambah IR. Nah, berarti kita jumlahkan. GGL, nah, perhatikan. Nah, GGL itu apa? Sumber ya. Berarti kita lihat AB ini. AB dari sini ya. A ke B ya. Berarti kita jalankan ke mana? Ke kanan ya. Jalur kuning ya. Berarti ke sini. Ada GGL enggak ya? Ada ya. Ketemu apa? Plus. Kan? Berarti ini plus berapa ini? Plus 12 ya. Tambah ya. AB ada R-nya enggak? Coba kita jalanin lagi ya. A ke B. Ada R ada. 5 apa? 5 ohm kan? Berarti nanti ini 5. Nah, perhatikan di sini ada notnya ya, not. Kamu tambahin ya. Jika arah
loop lawan arah arus ya. Berarti nanti apa? Nanti di sini tanda arus negatif. Negatif ya. Pastikan ya. Nanti kalau misalkan nanti jika arah loop lawan arah arus, berarti tanda arus negatif. Ini negatifnya. Negatif ya. Nah, jadi gini, kan tadi kan kalau kita cari PAB kan kita pakai jalur hijau dulu ya. Berarti kan tadi giginya berapa? Plus 12. Kenapa plus 12? Karena ketemu plus dulu ya. Nah, lalu nanti kan arah arus kemana? Ke kiri ya. Ya, kalau